Ya, saudara, kita sambung lagi diskusi kita berkaitan dengan menanti reshuffle kabinet dari Presiden Jokowi. Nah, Bang Arya, kalau dengerin komentarnya Mas Gun, ada yang perlu diperbaiki begitu dari lebih faktual terasa begitu bagi kita sama-sama merasakannya dari Bang Noel di Jokowi Mania begitu ya. Ada hal-hal yang oh iya ya kasus ini, oh iya ya ada ini gitu. Nah, hal semacam ini membuat bahwa reshuffle kabinet sebagai sebuah prediksi begitu. Ini harus dilakukan oleh Presiden Jokowi, jadi pasti akan terjadi. Kalau boleh melakukan prediksi, menurut Anda ini akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang? Saya kira mungkin akan dalam beberapa waktu dekat ke depan ya. Presiden tentu akan menunggu proses approval Panglima TNI di rapat paripurna DPR yang hari ini akan dilakukan. Ya. Mungkin selang 1 sampai 2 hari mungkin akan ada pelantikan Panglima TNI baru. Dan dugaan saya reshuffle, saya nggak tahu juga persisnya, tapi mungkin akan dilakukan dalam waktu yang relatif lebih nggak terlalu lama ya. Dan saya kira memang ke depan dari sisi formasi, saya menduga Presiden mungkin akan tetap mempertahankan jumlah alokasi kursi bagi partai-partai politik. Bahkan menambahkan ada PAN. Ya, partai-partai lama yang lama bergabung, tugas saya akan tetap dipertahankan. Karena kalau kita lihat karakter kepemimpinan Pak Jokowi, beliau kan sangat pro stabilitas politik. Dan salah satu menjaga stabilitas politik itu adalah memastikan bahwa kursi-kursi menteri dari kelompok partai itu terjaga dengan baik. Kalau misalnya ada satu partai yang mendapatkan 3 atau 4 kursi, kemungkinan juga akan tetap 4 atau 3 kursi ya. Padahal kan kita harapannya, Bang Arya, di 2 tahun terakhir ini kinerja kabinet mesinnya betul-betul untuk legacy gitu kan. Tidak terganggu dengan mesin partai politik yang bergerak untuk 2024. Jadi gimana? Bagaimana menyeimbangkan itu semua? Apa yang harus dilakukan itu oleh para menteri yang kebetulan tokoh-tokoh utama atau sentral di partai politik? Ya, baik Mas Bayu. Memang tadi ada beberapa catatan yang dilakukan oleh Bang Noel terhadap kinerja sejumlah menteri. Tapi memang saya kira kita harus berikan kredit juga kepada sejumlah kementerian yang memang punya kinerja baik dalam proses penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Misalnya kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya yang dimana kita minus secara pertumbuhan ekonomi, sekarang kita sudah plus, angkanya sudah membaik, pemulihan ekonomi kita terus merangkak naik. Yang kedua, dari sisi capaian soal positivity rate dalam pandemi COVID ya juga menunjukkan pelandaian yang cukup tajam, terutama dalam 1-2 bulan terakhir. Dan pada saat yang sama juga terjadi peningkatan target vaksinasi nasional. Kalau kita lihat misalnya angka per akhir bulan lalu, target vaksinasi dosis pertama kita itu sudah melampaui 50% dari target. Memang sekali lagi ada catatan di sejumlah tempat seperti tadi yang sampaikan Bang Noel. Tapi paling nggak saya kira ke depan kita punya tantangan dari sisi kabinet, terutama bagaimana Indonesia di tahun depan akan menjadi presidensi G20. Kita juga harus memulihkan ekonomi kita dan memastikan juga kesehatan publik tetap menjadi isu besar dan isu bersama kita. Dan yang kedua, pemerintah ke depan juga akan disibukkan oleh agenda-agenda legislasi. Misalnya RUU Omnibus Law sektor keuangan, kemudian Ibu Kota Baru. Dan yang lebih penting karena di 2 tahun ke depan para sejumlah menteri yang berasal dari partai ini akan menghadapi pemilu, saya kira Presiden perlu menagih ulang komitmen mereka tentang bagaimana mereka secara serius untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menyukseskan agenda-agenda strategis nasional pemerintah. Oke, nah ini Mas Gun-Gun Haryanto terputus, kita masih coba hubungi kembali. Jadi saya ke Bang Noel lagi gitu ya. Bang Noel, kalau mendengar Bang Arya tadi menganalisa kan menteri-menteri ada yang memang orang sentral di partai politik. Iyalah, sekarang mereka juga ikut pasang baliho untuk 2024 untuk kepentingan partai politiknya juga, tapi kita harus objektif juga melihat di kepemimpinan mereka ekonomi ini berjalan dengan cukup baik, on the right track untuk kembali bangkit begitu. Demikian juga dengan Pak Luhut, saya mengatakan lebih dan kurang ada leadership ketika saya sebagai
masyarakat rakyat Indonesia menghadapi gelombang pandemi yang begitu dahsyat di gelombang kedua kemarin, Pak Luhut straight to the point. Ini, itu kita saksikan langsung begitu. Nah, lebih dan kurang, raport merah dan buruk dari seorang menteri kan harus dipertimbangkan begitu. Kalau baiknya lebih banyak, kenapa juga nggak dipertahankan? Kira-kira kan begitu, Bang Noel? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Bayu tadi. Tapi begini juga, bangsa ini harus dididik dengan cara-cara yang terhormat. Saya orang yang sangat menghormati sikap Pak Luhut Binsar Panjaitan atau Opung. Beliau ini sosok yang punya ketegasan. Sampai beliau juga punya integritas yang luar biasa di mata kita dan di pandangan kita. Tapi beliau juga harus berani mendidik bangsa ini untuk menjadi sosok yang kesatria. Dengan pengakuan beliau berbisnis di PCR, itu menurut kami credit point yang luar biasa, sosok menteri yang punya keberanian. Nah, tinggal bentuk pertanggungjawabannya ya, menurut kami Pak Luhut mencontohkan lebih baik mengundurkan diri. Karena kita lihat nih nanti ini ke depan ini kan ada 2 PR besar bangsa ini, persoalan pandemik dan pemulihan ekonomi. Tapi memang tidak juga harus dari 260 juta lebih rakyat ini kan nggak mungkin tidak ada sosok yang punya keberanian seperti Pak Opung atau LBP. Saya yakin banyak kok. Tapi tetap kita harus mengapresiasi dan objektif melihat kinerja beberapa menteri yang hari ini on the track lah. Tapi harus dipahami juga pemilu 2024 nanti adalah fase yang paling krusial buat menentukan bangsa ini ke depan seperti apa. Karena ini kalau saya presiden nih, Bang Noel, kalau saya presiden, jujur aja nih, gitu. Kalau saya presiden, saya agak bingung juga nih mencari karakter se-leadership Pak Luhut begitu. Apa Pak Hadi Cahyanto? Apa Pak Hadi Cahyanto kita ganti di sana begitu? Sudah memberi contoh yang baik. Dia sebagai leader, pemimpin, dia punya ketegasan, dia punya kejujuran. Dan 3 ini kan sudah memenuhi sebagai leader lah ya. Dia mengakui, dia bekerja, dia keras, dan punya ketegasan. Tinggal 1, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan terhadap kasus PCR kemarin. Biar tidak menyandera pemerintahan Jokowi. Itu loh, dia pilihannya mundurkan diri, itu lebih terhormat menurut saya. Lepas dari itu, bentuk kehormatannya. Saya mengerti itu. Beliau yang selama ini menunjukkan kinerja yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang tegas. Dia mundurkan diri. Saya mengerti itu, walaupun saya kepingin tetap ada catatan-catatan yang jelas nanti berkaitan dengan kinerja para menteri begitu. Tentu Presiden punya pertimbangan lain, ya kan, Bang? Gini, Mas Bayu, gini. Opung ini kan sudah mengakui, LBP sudah mengakui bisnis PCR. Tinggal kita lihat menteri-menteri yang lain, jangan genit-genit dong. LBP aja berani mengakui, tinggal kita lihat menteri-menteri yang lain berani mengakui enggak. Saya lihat apa yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan ini sebetulnya untuk menyampaikan ke publik juga bahwa ada beberapa menteri yang lain terlibat, mengaku juga dong, jangan saya doang. Gitu. Nah, ini kan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik yang bagus untuk menjaga pemerintahan Jokowi. Ini kan berkaitan wibawa pemerintahan yang hari ini coba kita melakukan pendidikan pengetahuan atau ke publik bahwa ini ada problem besar pandemik ini. Nah, hari ini pandemik ini diatasi oleh dua orang. Pertama LBP, kedua Erick Thohir. Nah, jangan juga beban ini cuma ditanggung oleh Luhut Binsar Panjaitan dong. Menteri-menteri yang lain terlibat ini juga harus mengakui siapa aja. Ini kalau berkaitan dengan PCR begitu, Anda agak fokus ke situ. Tapi saya mau melihatnya secara umum. Mas Gun, kalau ya seperti ini, tadi di analisa Anda mengatakan ada apa yang kemudian salah untuk kemudian diperbaiki dengan mengganti orang. Tapi mengganti orang untuk duduk di kabinet kan nggak mudah juga. Makanya kan ada reshuffle 2 tahun sekali kira-kira begitu biasanya Pak Jokowi. Tapi ini 2 tahun yang terakhir. Artinya udah nggak akan ada lagi reshuffle setelah ini. Mengganti orang-orang kunci ini bukan pekerjaan mudah untuk 2 tahun terakhir agar betul-betul ada legacy, ada visi presiden yang benar-benar sampai. Menurut Anda gestur politik ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa, orang-orangnya ada, akan sedikit atau akan banyak reshuffle kali ini, Mas Gun? Mas Bayu, saya pikir memang kita ini sebenarnya surplus
orang-orang yang berkualitas, ya kan? Cuman kemudian apakah kemudian relevan dengan agenda dan prioritas yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, kan begitu aja. Masalahnya Mas Bayu, menurut saya di atas kinerja itu penting kita membincang soal good governance gitu. Tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik itu tentu tidak hanya semata-mata leadership, melainkan juga transparansi atas ragam motif politik yang kemudian seringkali kemudian menjadi merusak reputasi pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Begitu maksud saya, Mas Bayu. Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman periode pertama, Pak Jokowi itu menurut saya menarik untuk diberi catatan bahwa Pak Jokowi kan melakukan reshuffle pertama itu 12 Agustus 2015. Mas Bayu tentu ingat ya kan. Kemudian 27 Juli 2016. Betul ya. Kemudian 17 Januari 2018. Tentu kita sama-sama tahu. Dan terakhir itu menjelang akhir kekuasaan periode pertama, atau 15 Agustus 2018. Nah, kalau di periode pertama masih memungkinkan 1 tahun terakhir itu melakukan reshuffle. Karena apa? Karena tentu Pak Jokowi sendiri itu masih punya peluang untuk masuk di periode kedua. Tetapi kini, menurut saya nggak bisa lagi tuh. Ini adalah fase pertaruhan terakhir periode pemerintahan Pak Jokowi. Kalau mau dilakukan reshuffle, menurut saya memang harus sekarang, begitu. Tidak lagi menunda. Kenapa? Karena tentu injury time tidak cukup lagi untuk melakukan manajemen organisasi, manajemen SDM, manajemen data, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira Mas Bayu. Nah mudah-mudahan berarti kita sepakat bahwa reshuffle ini pasti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk 2 tahun periode kepemimpinannya bersama Ma'ruf Amin. Jadi kita tunggu saja reshuffle-nya dengan berbagai pertimbangan yang tadi Bang Arya sudah sampaikan, Mas Gun sudah sampaikan, Bang Noel juga sudah sampaikan. Bang Noel, Bang Fajrul udah jadi dubes loh, juru bicara kosong. Jadi siap-siap dipanggil. Tapi gini Mas Bayu, reshuffle ini singkat ya, waktunya sudah terbatas, saya silakan Bang. Ya, makasih Mas Bayu. Gun, Arya, thank you bro. Sama-sama. Terima kasih untuk diskusi kita pagi hari ini. Kita dapat wawasan sambil menanti reshuffle. Prerogatif dari Pak Presiden. Kita tunggu. Bang Arya, Mas Gun, Bang Noel, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama.